Proteinnya Etomi ini sangat spesial. Jadi Etomi ini bikin protein ini dalam waktu yang sangat lama. Dia penelitiannya juga apa sangat apa ya teliti ya. Nah, jadi pas waktu keluar protein ini sampai dia tuh mengadakan seminar khusus untuk protein ini. Nah, jadi protein Etomi ini apa sih gitu kan? Nah, kalau kita lihat yang katanya orang itu pada saat umur 30 itu setiap tahun itu proteinnya tuh berkurang 1%. 1% setiap tahun, 1%, 1% sampai dia umur 80 maka tinggal sekitar 50%. Jadi oleh sebab itu oleh standar asupan nutrisi Korea, Korean Nutrition Society itu dianjurkan untuk mengkonsumsi protein. Nah, kalau kita lihat kan kalau misalnya dari umur 30 setiap tahun kita itu 1% berkurang, 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 maka kayak menciut gitu ya. 80 ototnya akan seperti menciut gitu. Nah, jadi otot manusia itu seperti terdiri dari serat-serat otot seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya proteinnya itu berkurang, maka serat-serat ototnya itu ada yang putus dan ada yang rusak, ada yang menciut gitu. Nah, makanya jadinya orang itu kan jadi kayak nggak bertenaga, terus porsi badannya juga jadi seperti eh, tidak tegak lagi ya. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat orang yang berumur lansia itu mereka ada yang seperti begini kayak eh, apa nih tunduk bungkuk ya, bungkuk banget. Terus ada juga yang kelihatannya masih tegak. Nah, ini karena apa? Ototnya kan banyak yang sudah eh, bisa dibilang itu rusak. Jadi maksudnya dia tuh jadinya nggak bisa tegak gitu loh. Nah, ini dibilang karena kekurangan protein. Nah, kalau misalnya orang yang udah berumur itu masih kelihatan tegak, kan ototnya itu juga masih bagus. Kalau apabila dia itu cukup dengan asupan proteinnya. Nah, sedangkan protein itu dalam tubuh kita itu bukan di otot aja, tapi di seluruh tubuh itu protein gitu loh. Nah, protein itu ada di rambut yang namanya keratin. Itu protein juga dalam keratin, kuku, keratin, persendian, kulit. Terus habis itu kayak serat otot dan untuk perbaikan otot yang rusak juga sebagai sumber energi. Jadi kalau kita kekurangan protein, maka kayak kita itu jadinya lemes, lemes. Terus habis itu kita tuh energinya menurun. Jadi kayak pengen makan yang manis-manis. Jadi pengen yang pengen nyemil-nyemil gitu loh. Nyemil akhirnya apa? Gulanya kan pasti tinggi. Terus berat badannya juga naik. Nah, terus makan pun makan kok makan tapi kok berasa lapar ya kayak nggak puas gitu loh. Pengen makan terus yang akhirnya jadinya perutnya juga buncit. Nah, itu juga salah satu karena penyebabnya katanya kekurangan protein. Nah, pembuluh darah kita juga dindingnya itu juga mengandung protein. Kalau misalnya kekurangan protein, maka pembuluh darah itu kan kayak jadi loyo, longgar gitu ya. Maka peredaran darah juga tidak lancar. Sehingga kita juga gampang bengkak. Nah, itu juga kekurangan protein. Ada juga yang misalnya banyak olahraganya tuh banyak, tapi kok ototnya tuh susah terbentuk. Nah, itu juga kekurangan protein. Nah, sedangkan di tulang kita, tulang belakang itu kan ada dis ya. Antara tulang belakang itu, tulang-tulang itu ada dis. Nah, itu juga mengandung protein. Jadi, misalnya kekurangan protein, maka tulang belakangnya itu kayak turun disnya. Nah, akhirnya apa? Nggak baik dan akhirnya suka sakit pinggang atau suka dis gitu kan. Itu juga kekurangan protein. Jadi protein itu juga ada di hemoglobin enzim. Enzim. Jadi kalau kita dalam ludah gitu, itu juga ternyata mengandung protein gitu. Hormon itu juga mengandung protein seperti hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini
yang diperlukan itu kan anak-anak biasanya untuk pertumbuhan, tapi ternyata orang yang kita udah stop tumbuhan ini juga memerlukan hormon pertumbuhan. Karena apa? Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak gitu. Terus insulin, serotonin ini dari salah satu protein asam amino triptofan. Nah, serotonin itu bisa dibilang hormon bahagia ya. Jadi serotonin itu pada siang hari itu menyerap dari matahari, pas malam itu diubah menjadi melatonin untuk tidur supaya bisa tidurnya lebih nyenyak. Nah, jadi hormon ini juga mengandung protein. Tembok-tembok sel dan albumin itu juga mengandung protein. Jadi dalam tubuh kita itu terdiri banyak banget proteinnya. Nah, jadi bukan hanya otot aja. Nah, protein itu terdiri dari namanya asam amino atau amino asid. Jadi amino asidnya itu nempel sampai bentuknya tuh 50 sampai 100 ke atas itu dibilang adalah namanya protein. Kalau yang amino asidnya itu menempelnya kurang dari 50 itu kita biasanya bilangnya peptid. Jadi amino asidnya itu yang banyak itu dibilangnya adalah protein. Nah, jadi dalam tubuh kita itu ada 20 macam amino asid, asam amino ya. Nah, ada yang non esensial dan esensial. Nah, yang non esensial asam amino ini bukan nggak penting, maksudnya bisa diproduksi oleh tubuh kita, tubuh manusia. Nah, sedangkan amino asid yang esensial itu nggak bisa diproduksi oleh tubuh manusia. Jadi kita harus supply dari makanan. Nah, esensial amino asid ini biasanya itu dikandung oleh hewan dan tumbuhan. Cuman manusia aja nggak bisa produksi sendiri. Nah, jadi 9 macam kan dari 20 ini yang 11 itu non esensial, yang 9 ini adalah esensial amino asid. Nah, itu dari 9 amino asid itu yang esensial itu nanti itu untuk amino score ya, amino score-nya. Nah, jadi disarankan untuk mengkonsumsi 0,9 gram protein dari berat badan per 1 kilo. Misalnya berat badannya 50 kilo, maka kurang lebih itu diperlukan per hari itu sekitar 50 gram. 50 gram protein. Nah, sedangkan yang kita konsumsi dari makanan, kita bisa mendapatkan protein itu dari makanan gitu loh. Kayak daging atau telur, susu, nasi, tapi kandungan proteinnya tuh kecil. Kayak misalnya di daging tuh 20%, satu telur itu sekitar 6 sampai 7 gram protein. Jadi kalau misalnya kita mau memenuhi sebanyak 50 gram protein, nah berapa yang harus kita makan telurnya? Nah, tapi untuk orang yang berumur ya, yang berumur lansia, kalau mereka kebanyakan makan daging, maka apa biasanya? Kolesterol naik, ya kan? Padahal dia perlu protein, dalam tubuhnya tuh perlu protein karena proteinnya sudah berkurang, sedangkan dia konsumsi dari daging, akhirnya kolesterolnya naik. Nah, terus habis itu misalnya makan telur juga kebanyakan udah nggak bisa, dan juga daya untuk memproses ya di lambungnya kalau udah berumur juga sudah nggak sebagus yang waktu masih muda gitu loh. Nah, jadi makanya perlu untuk mengkonsumsi protein dari luar kayak suplemen gitu. Nah, sedangkan juga apalagi orang yang diet. Orang diet kan nggak mungkin nih makan daging, telur, nasi segala macam. Pasti dikurangi makanannya sehingga proteinnya berkurang juga. Karena orang diet mengurangi makanan. Jadi dia perlu konsumsi protein dari luar untuk pembentukan ototnya juga. Nah, sedangkan
kita kan perlu ya konsumsi ini esensial asam amino ini dari luar, dari makanan. Nah, tadi dibilang asam amino skor ini itu diterapkan oleh WHO. Jadi 9 kandungan tadi, 9 kandungan macam amino asam amino itu. Nah, ini di dalam protein ini seberapa banyak jumlahnya dan kualitas dari asam amino itu seperti apa. Nah, itu ditentukan skornya di sini gitu. Nah, untuk yang Korea itu skor minimal itu 85. Kalau udah di atas 85 itu sudah dianggap sebagai suplemen kesehatan. Kalau misalnya dia di bawah 85, maka itu tidak dianggap sebagai suplemen kesehatan. Sedangkan yang Atomy punya triple up protein ini 125. Jadi 140% ke atas ya kandungan asam aminonya. Nah, semakin tinggi semakin bagus. Karena apa? Karena artinya kualitas dari asam amino sama jumlah yang terkandung di dalamnya itu sangat bagus. Makanya dibilang premium protein. Nah, jadi kalau mau pilih produk protein itu lihat dari asam amino skornya ini. Karena banyak banget produk protein yang di luar itu sebenarnya skornya itu rendah gitu. Nah, yang di Atomy ini proteinnya dari 2 bahan, hewani dan nabati gitu. Nah, jadi kenapa hewani dan nabati jadi satu? Karena dalam tubuh kita perlu hewani dan perlu nabati gitu loh. Karena untuk yang hewani ini asam aminonya tuh sangat komplit gitu, komplit, tapi untuk hewani kolesterolnya tuh tinggi gitu loh. Nah, sedangkan yang nabati itu kolesterolnya nggak ada, lebih sehat, cuman vitaminnya juga banyak, tapi asam aminonya tuh kurang, jadi digabung hewani dan nabati. Biasanya untuk produk protein yang di luar itu hewani aja, nabati aja, nggak ada yang dicampur begini, cuman di Atomy gitu. Nah, jadi dari 3 bahan ini yang kedelai itu adalah nabati. Nah, yang hewaninya itu apa? Kasein dan whey protein itu dari susu dua-duanya. Jadi hewaninya itu dari susu. Nah, yang kedelainya ini itu kan dari kacang ya, kacang. Nah, itu karbohidratnya dihilangkan, terus habis itu lemaknya juga dihilangkan. Jadi murni cuman diambil protein aja murni gitu. Terus habis itu ya untuk whey-nya ini eh, untuk eh, untuk kolesterolnya. Jadi yang whey protein ini dia itu kayak susu kalau misalnya direbus ya. Direbus itu kayak ada cairan kuning di atasnya. Itu whey-nya. Nah, yang di bawah yang menggumpal yang warna putih itu adalah kaseinnya. Nah, jadi diambil dari whey sama kasein. Kenapa? Nah, itu untuk penyerapannya gitu loh. Jadi untuk yang whey ini kolesterol sama gulanya sudah dihilangkan semuanya, tinggal diambil proteinnya aja, protein murninya. Terus juga yang kasein ini dari lemak dan juga yang sudah dipisahkan dari whey ini sehingga lemaknya juga udah dihilangkan. Cuman diambil kasein proteinnya murni. Jadi ini benar-benar protein murninya aja yang diambil. Nah, kenapa diambil dari 3 bahan ini? Penyerapan paling bagus itu adalah whey protein. Jadi whey protein ini masuk ke dalam tubuh kita penyerapannya itu sekitar 30 menit. Kemudian penyerapan kedua itu adalah kedelai protein. Jadi dalam waktu 1 sampai 2 jam. Dan yang ketiga itu adalah kasein dalam waktu 3 jam. Nah, penyerapannya ini kan berurutan gini ya. Supaya apa? Supaya menyuplai kebutuhan protein kita dan tubuh kita dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi dia penyerapannya tuh bertahap gitu. Jadi lebih bagus.
Heeh. Nah, untuk bahannya itu sudah menggunakan sudah ada sertifikatnya non-GMO. Non-GMO itu adalah non-produk rekayasa genetika. Terus juga ada halal dan kosher. Jadi kosher itu untuk yang Yahudi ya, untuk sertifikat pengakuan untuk yang Yahudi itu sangat ketat gitu loh. Jadi bukan bahannya aja, tapi juga caranya. Caranya bahwa binatang ini nggak boleh sampai sakit waktu diambil gitu loh. Nah, terus juga grass feed. Nah, ini jarang banget ada di protein. Grass feed itu maksudnya jadi si sapinya ini eh, di apa dia makannya tuh rumput liar. Rumput liar. Jadi benar-benar alami gitu loh. Jadi dia itu bukan yang di kandang yang dikasih apa? Yang dikasih makanan sapi ya, yang itu bukan, tapi yang diliarkan gitu aja di ladang, terus dia bisa makan rumput-rumput liar. Jadi sapi yang seperti itu lebih sehat, maksudnya lebih sehat, lebih alami dan lebih sehat. Jadi grass feed ada sertifikat grass feednya. Nah, jadi dia juga ada tambahannya beras hitam, kacang hitam dan wijen hitam. Makanya warnanya juga agak-agak hitam-hitam ya, agak coklat gitu. Nah, eh, kalau kita makan protein sekaligus, jadi protein ini beda dengan apa? Dengan karbohidrat atau yang lain itu bisa disimpan. Nah, sedangkan protein ini begitu kita makan, tubuh kita hanya menyerap yang diperlukan, sisanya itu dikeluarkan dari apa? Dari air besar dan air kecil. Terus yang diserap oleh tubuh kita dalam satu kali itu sekitar 20 sampai 25 gram. Nah, jadi penting untuk mendapatkan jumlah protein yang tepat setiap harinya. Jadi misalnya, oh hari ini saya udah makan protein banyak gitu kan, besok nggak perlu. Itu enggak. Jadi hari ini yang dimakan protein itu hanya untuk hari ini gitu loh, karena sisanya dibuang. Jadi besok kita harus makan lagi protein, besoknya makan lagi protein. Jadi protein itu harus setiap hari gitu. Jadi nggak bisa disimpan. Nah, untuk proses pencernaan protein itu seperti apa sih dalam tubuh kita? Jadi penyerapan pencernaannya melalui di lambung dulu, penyerapannya di lambung dan di usus, penguraian di hati. Proses penguraian di hati ini protein yang sudah diurai itu sisanya dikirim ke ginjal untuk diurai lagi, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Kecuali yang asam amino yang leusin itu dia langsung diserap ke otot gitu. Kalau yang lainnya itu melalui proses seperti ini, lambung, usus, terus ke hati, ke ginjal, baru ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan protein amino asid ini terdiri dari kalau kita lihat CHON. Nah, N-nya ini apa? Nitrogen. Jadi dalam tubuh penguraian air dan karbon dioksida memasuk energi. Dalam proses ini nitrogen menghasilkan amonia. Amonia itu apa? Yang bau lemak beracun gitu loh. Diubah menjadi urea di hati dan tersimpan. Jadi terbuang melalui air kecil dan air besar. Jadi kalau misalnya dia eh, punya fungsi dari hati atau ginjalnya itu kurang bagus, maka amonianya ini akhirnya apa? Tidak bisa terproses dengan baik gitu loh. Nah, jadi dari amino asid itu sendiri, protein itu mengandung N-nya itu nitrogen gitu loh. Nah, jadi tergantung dari fungsi eh, fungsi hati dan ginjal. Ginjal orang tersebut mungkin waktu makan protein juga harus lebih berhati-hati. Mungkin kalau orang yang sehat itu gampang karena semua yang dia makan kayak apa sih protein ini, maka diprosesnya yang normal itu, maka dia akan terbuang dari air kecil dan air besar. Nah,
untuk yang etomi protein ini bukan pengganti makanan. Jadi kalau yang shake itu kan ada apa sih? Ada kalau yang shake yang etomi itu kan dia ada vitamin, ada apa macam-macam nutrisi gitu kan untuk pengganti makanan buat orang diet. Nah, sedangkan protein ini yang triple up protein ini bukan pengganti makanan. Jadi bisa dimakan itu sebelum atau sesudah makan atau misalnya oh hari ini saya kurang nih konsumsi protein bisa diminum atau bisa dicampur dengan shake, bisa dicampur dengan kopi itu bisa gitu loh. Nah, jadi ini untuk apa ya? Mensuplai protein. Jadi suplemen kesehatan gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.